Dalam hidup, tidak semua luka terlihat. Kadang orang yang terlihat paling tenang menyimpan perang terbesar di dalam dirinya. Saat hidup terasa gelap dan harapan terasa mustahil, di dunia yang keras, kadang kita diselamatkan bukan oleh manusia, tapi oleh harapan yang diciptakan oleh jiwa kita sendiri. Terkadang, justru sosok yang tak nyata bisa menjadi cahaya yang paling nyata. Bre, bangun nak, sholat dulu. Nih, mau subuhnya udah keburu habis nih. Bre, bangun, sholat dulu. Bud, abang udah bangun belum ya? Mana banyak kerjaan lagi. Dari kemarin aku mulu yang ngerjain. Jualan ibu juga belum diantar. Semuanya aku yang ngerjain. Bu, sini deh Bu. Kenapa? Abang itu loh Bu. Kenapa lagi dengan abangmu? Dari kemarin gak pernah bantuin Nada kerjaan rumah. Terus juga jualan ibu Nada nganterin ke pasar. Dan ibu tahu kemarin Nada lihat abang itu bolos sekolahnya. Aduh, abang itu kenapa lagi anak? Ibu pun udah bingung kayak mana. Ibu udah gak tahu lagi harus ngomong apa lagi sama abangmu. Udah sholatnya sering ditinggal. Anak ibu pun gak tahu lagi. Udah siap-siap sekolah dulu. Baik Bu. Ini juga pada berantakan. Allah. Aduh. Udahlah di rumah dimarahin ibu. Adek juga marah-marah terus bawaannya. Gimana lagi ya bisa dapat duit cepat? Kalau sekolah gak ada apa-apanya. Coba lah ada ayah, pasti enak ini. Cobalah nanti, mana tahu ada mangsa di masjid depan sana. Aduh, abang kemana ya? Keluyuran mulu. Mana motor cuma satu di rumah. Nggak bantuin ibu juga. Mau ditelepon juga HP-nya udah dijual. Ya Allah, semoga engkau turunkan hidayah kepada abangku. Amin. Sini, serahin nggak? Apa sih? Sini, serahin. Tunggu. Ini ada apa? Kenapa? Kamu kenapa? Saya butuh uang. Ini uang. Tapi kalau kamu mau uang, bukan begini caranya. Jadi gimana? Nanti kamu ikut saya sholat ke masjid dulu. Oke? Dapetin.
Sesuai janji saya, kalau kamu mau uang, ada syaratnya. Syaratnya kamu harus tetap ikut sholat di masjid sama saya. Kemana lah masjid ini sepi kali ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Soleh di mana ya? Kok berapa hari ini dia nggak nampak? Cobalah cari keluar dulu sebentar. Permisi Bu, numpang nanya. Pak Solehnya ada nggak Ibu ya? Pak Soleh bukannya udah meninggal 3 tahun yang lalu ya, Nak? Ada apa ya Bu? Saya dipanggil. Iya, Ibu. Maksud saya manggil Ibu ke sini, Andre akhir-akhir ini jarang masuk ke sekolah, Ibu. Dan nilai akademiknya juga menurun. Nah, maaf Ibu, apa Andre punya masalah di rumah? Maaf ya Bu, sebelumnya memang akhir-akhir ini kami di keluarga memang ada masalah. Apa ya Bu, saya ini sebenarnya nggak enak sih menceritakan sama Ibu, cuman demi kebaikan Andre ya nggak apa-apa, saya curhat aja lah ya Bu ya. Memang akhir-akhir ini ayahnya Andre itu nggak ada kabar Bu, nggak ngasih nafkah, nggak ada cerita dia kemana, nggak tahu dia pergi kemana gitu kan. Saya sih Bu sebagai ibunya nggak cerita juga sih sama Andre kalau saya sama suami itu lagi ada masalah, cuman mungkin Andre melihat sendiri gitu kan, orang tuanya kok ayah nggak pulang-pulang gitu kan. Terus memang akhir-akhir ini tuh dia sering agak aneh sih tingkahnya Bu, nggak seperti yang dulu-dulu gitu kan, yang biasanya tuh nurut baik, tapi dia pun juga nggak cerita sama saya dia tuh kenapa gitu kan. Tapi mungkin karena dia melihat kok ayah nggak pulang gitu kan, mungkin itu aja sih Bu yang masalahnya di rumah. Oh, gitu ya Bu. Mungkin lebih diperhatikan lagi ya Andre-nya Bu. Ya, insya Allah saya akan coba untuk lebih perhatian lagi sama Andre-nya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Udah ngasih tahu kayak mana Andre di sekolah. Makasih ya Bu. Halo. Yes. Silakan duduk. Oke, saya boleh duduk. Boleh. Halo Andre. Halo. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you today? Oke, I'm good. Udah istirahat yang cukup juga. Bagus dong. Oke, I see. How do we start this ya? Take your time. Aku di sini untuk mendengarkan dan kita bisa mulai dari apapun yang ingin kamu ceritakan. Gak gini, bingung gitu mulainya dari mana gitu. I have been doing the last week. Oke. Jadi gini, aku emang agak berantakan banget. Nekat coba nyopet. Sampai aku nekat nyopet itu dimana aku dicegat sama Pak Soleh. Aku diajaknya sholat, terus
Setelah itu aku dikasih uang sampai beberapa hari aku ngelakuin hal yang kayak gitu, dimana aku bisa dapetin uang itu. Setelah beberapa hari saya datengin lagi, saya nggak nampak Pak Soleh itu. Ternyata dia udah meninggal 3 tahun yang lalu. Oke, kamu yakin benar-benar bertemu dengan Pak Soleh? Iya, aku yakin gitu. Dia jumpa sama saya, dia jumpa sama aku. Somehow dia meninggal 3 tahun yang lalu gitu loh. Ini I'm crazy, right? Aku gila ya atau gimana sih? No, you are not crazy. Apa yang kamu alami bisa jadi adalah respon alami dari pikiran dan emosi yang sedang dalam tekanan ekstrim. Nah, dalam dunia psikologi ini bisa disebut sebagai halusinasi, visual atau pengalaman disosiatif yang muncul ketika seseorang mengalami keputusasaan atau kesepian yang sangat mendalam. Even, sosok Pak Soleh adalah representasi dari harapan, penolok, atau bahkan keinginanmu diselamatkan. Pikiranmu, at least dalam kondisi sangat rapuh, menciptakan figur yang membantumu bertahan. Dan hal itu bukan sesuatu yang harus kamu takuti atau merasa malu atasnya. Justru sinyal bahwa jauh di dalam dirimu, kamu masih punya harapan, masih ingin memperbaiki hidupmu. Oke, saya capek. Kayak hidup kayak gini, saya capek gitu. I know what you feel, Andre. Itu menandakan bahwa kamu sudah cukup lama menanggung beban yang berat seorang diri. Tapi yang juga perlu kamu sadari adalah keinginanmu untuk mengungkapkan ini, untuk datang ke sini dan berbicara. Adalah tanda bahwa kamu sudah mulai siap untuk berubah. Dan perubahan ini sejati selalu dimulai dari kesadaran bahwa kita tidak ingin hidup seperti ini lagi. Kamu berani, Andre, dan keberanian itu adalah fondasi penting dalam proses penyembuhan. Sekarang, izinkan aku mendampingi kamu untuk menemukan arah baru dengan cara yang lebih sehat, manusiawi. Kita bisa mulai menata hidupmu dari sini, satu langkah kecil demi langkah kecil. Kamu tidak sendirian lagi. Saya cuma pengen tahu saya masih bisa jadi orang baik nggak? Bisa. Justru kamu sedang membuktikannya sekarang. Orang yang mau jujur menghadapi lukanya adalah orang yang paling siap untuk tumbuh. Perubahan bukan dimulai saat semua membaik, tetapi saat kamu berani bilang, saya nggak mau terus hidup seperti ini. Perasaan itu wajar, sangat manusiawi. Tapi sekarang, kamu bisa mulai memaafkan masa lalu tanpa harus melupakannya. Dan dari situ, kamu bisa membentuk dirimu sendiri. Kamu bisa jadi sosok yang kamu cari selama ini. Bukan untuk orang lain dulu, tapi untuk dirimu sendiri. Bu, Andre minta maaf. Selama ini Andre cuman bisa mikirin Andre sendiri. Sampai Andre lupa kalau di dunia ini masih ada ibu dan juga Nada. Andre, ibu tuh nggak pernah benci sama Andre. Ibu tuh cuma sedih. Akhir-akhir ini Andre udah kehilangan arah. Ibu tahu Andre itu bukan orang yang jahat. Cuma Andre tuh hanya kehilangan arah. Saya nggak mau Bu kayak gini lagi. Saya pengen berubah yang jauh lebih baik. Nah, Andre, Nada, kalian adalah anak-anak ibu. Cuman kalian yang ibu punya. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Kamu, Andre, jadilah sebagai contoh untuk adikmu. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Walaupun ayahmu kayak gini, jangan pernah membenci mereka. Kita itu hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita tuh harus berguna untuk orang tua, agama, baik, nusa, dan bangsa. Ingat pesan ibu ya, Nak. It's okay, Bang. Abang nggak sendiri kok di sini.
ada Nada, ada Ibu yang pastinya akan support abang terus. Untuk anak-anak ibu, jadilah panutan bagi semua orang ya. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu.